Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmila Septiani. Saya akan membahas tentang uji F. Bagaimana menghitung uji F dengan Excel? Uji F bertujuan untuk menentukan apakah kedua kelompok data memiliki kepresisian yang sama atau keberulangan yang sama antara kedua kelompok data untuk uji F. Kita di sini mempunyai data. Yang pertama, data dari sebuah pengukuran pH meter. Di sini ada dua pH meter, pH meter 1 dan pH meter 2. Masing-masing dilakukan pengulangan pengukuran pada baper 4 sebanyak 11 kali. Selanjutnya, setelah kita punya data, kita cari rata-rata dan variansnya. Yang dimana varians itu sama dengan average blok data pertama hingga data terakhir, kemudian enter. Untuk pH meter 2 bisa dari hasil rata-rata yang pertama seperti ini. Yang selanjutnya varias, di mana data pertama hingga data terakhir. Untuk pH meter 2 variansnya sama kayak rata-rata di garis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmila Septiani. Saya akan membahas tentang uji T. Sebelumnya, kita sudah membahas menentukan uji T yang kita pilih atau digunakannya di Excel setelah melalui uji F terlebih dahulu. Dari sesi sebelumnya, uji F menghasilkan uji hipotesis H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya kepresisian data kedua sampel dari dua pH meter ini tidak berbeda signifikan. Sekarang, kita melakukan uji T setelah mengetahui bahwa kepresisiannya adalah sama. Pertama, kita klik terlebih dahulu data analisis. Di sini kita, karena uji F-nya tidak berbeda signifikan atau sama kepresisiannya, maka gunakan t-test to sample assuming equivariance. Klik, dan oke. Untuk variabel pertamanya, kalau uji F variabelnya pertama diisi dengan nilai varians yang lebih besar. Maka untuk uji T ini kita isi dengan kelompok data yang memberikan nilai rata-rata yang lebih besar. Nilai rata-rata terbesar pH meter pertama, blok data terlebih dahulu. Data dengan judulnya. Kemudian untuk variabel kedua, blok data serta labelnya di checklist karena kita dengan judulnya. Alpha 0,05, kemudian output range-nya. Output range-nya di F4. Kemudian klik OK. Di sini kita mendapatkan hasil t-test seperti berikut. Tes startnya yaitu t-hitung, kemudian tag critical to tail-nya, wilayah kritis,
Sesuai dengan uji hipotesisnya, H0 diterima dan H1 ditolak jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka rata-rata kedua kelompok data adalah sama. Sedangkan H1 diterima dan H0 tolak jika T hitung lebih besar T tabel, maka rata-rata kedua kelompok data adalah berbeda signifikan. Di sini kita ada uji hipotesis di mana H0 diterima dan H1 ditolak jika T hitung lebih kecil T tabel, maka rata-rata kedua kelompok data adalah sama. Sedangkan H1 diterima dan H0 ditolak jika T hitung lebih besar T tabel, maka rata-rata kedua kelompok data adalah berbeda signifikan. Di sini kita cek dulu T hitung 0,54 dan T kritikal atau wilayah kritisnya 2,085. Berarti di sini H1 ditolak karena H0 diterima. T hitungnya lebih kecil dibandingkan T tabel. Artinya pH meter 1 maupun pH meter 2 memberikan rata-rata yang sama, tidak berbeda signifikan pada pengukuran di baper 4. Sekian pemaparan materi tentang uji T. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.